Saudara, Iran mulai memindahkan peti mendiang pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei dari Teheran. Jenazah Khamenei akan dibawa ke Qom dan ke negara tetangganya, Irak. Pada Senin, hari ketiga rangkaian upacara pemakaman, warga menyambut arak-arakan peti jenazah Ali Khamenei dan keluarganya di jalanan kota Teheran. Peti jenazah Khamenei dibawa di atas truk yang bergerak lambat di antara kerumunan warga. Para pelayat mengulurkan tangan hingga melemparkan shell dan barang lainnya untuk dapat menyentuh truk yang dianggap sebagai berkah. Peti jenazah Khamenei dan keluarga akan menempuh perjalanan selama 12 jam menuju Bandara Internasional Mehrabad untuk berpindah ke kota dan negara tetangga. Lalu bagaimana dengan dinamika perundingan selanjutnya dan kemungkinan eskalasi di Timur Tengah panas lagi? Kita bahas malam hari ini bersama peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali. Mas Pizarro, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Apa sih Mas simbol yang ingin coba dibawa oleh Iran, Mas, ketika jenazah pemimpin tertingginya Ali Khamenei ini dibawa ke sejumlah kota dan masyarakat begitu banyak berkerumun untuk melihat, memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertingginya. Apa yang ingin coba dibagikan di sini? Ya, ini pesan yang sangat jelas dari Iran kepada Amerika Serikat. Walaupun pemimpin utama kami tewas, walaupun pemimpin kami gugur, tetapi semangat perlawanan dari masyarakat kami dan Iran itu sendiri itu tidak punah. Itu Audrey, kita bisa melihat ya simbol bagaimana arak-arakan yang dilakukan oleh masyarakat Iran, dan ini seperti di footage mereka mengibarkan bendera red flag. Itu sebenarnya ada pesannya, Audrey, pesan bahwa kematian Ali Khamenei ini harus dibalas, ini harus ada revenge dari Iran kepada Amerika Serikat. Makanya ini kemudian dibawa kemana-mana nih, ke Teheran, ke Masjid, dan jangan lupa Audrey, itu sampai ke Irak. Ini juga ada pesan simbolis dari Iran bahwa kami itu satu kesatuan dari Irak, dari Iran, dan tempat-tempat yang lainnya. Kami itu adalah jaringan proksi regional yang pesan dari Iran kepada Amerika Serikat, kalau Anda menyerang kami, sekutu-sekutu kami, proksi-proksi kami di kawasan itu akan ikut bangun bersama melawan Anda. Bahkan ini menarik juga, satu persatu kan ada delegasi sampai ratusan ini, Audrey, datang ke pemakamannya Khomeini. Ini juga pesan dikapitalisasi oleh Iran bahwa kami ini tidak terisolasi, kami ini tidak ditinggalkan oleh negara-negara yang lain, bahkan kami itu mendapatkan dukungan. Terbukti kan ada ratusan delegasi yang hadir, walaupun tingkat kepala negara mungkin tidak semuanya. Ini juga pesan dari Iran kepada Amerika Serikat, kami tidak ditinggalkan oleh negara-negara Arab, oleh negara-negara internasional, sekutu-sekutu kami. Mereka datang, utusan mereka tidak takut dengan ancaman Donald Trump. Walaupun sama Trump nanti dibalikin lagi, yang datang kan kepala negara itu hanya sekitar 4-5 aja. Itu Trump juga mungkin merasa ada tekanan yang dia lakukan dan itu berhasil. Tetapi ini pesan yang sangat jelas bahwa Iran tidak selesai, dia tidak tunduk ya. Bahkan kita lihat ya, yang menarik Audrey, itu tokoh-tokoh garis keras yang selama ini jarang muncul, jarang terekspos di publik. Itu ada sekarang. Ahmad Fahidi, komandan IRGC ya kan. Kemudian tokoh-tokoh keamanan yang lainnya itu muncul sekarang tiba-tiba gitu. Ini juga pesan dari Iran bahwa konsolidasi kelompok-kelompok garis keras Iran atau faksi perlawanan itu masih solid di bawah kepemimpinan Mujtaba Khomeini, ya, supreme leader yang baru, untuk melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat. Saya kira itu pesan yang sedang dibungkus oleh Iran kepada Amerika dan kepada Donald Trump jelang nanti akan ada lagi perundingan yang kedua setelah fase pemakaman ini akan selesai, Audrey. Nah, berbicara soal jelang perundingan kedua yang akan berlanjut lagi setelah semua prosesi pemakaman Khamenei ini akan selesai, akan berlangsung kabarnya di Pakistan ya, Mas Pizarro ya. Nah, apakah semangat ini kemudian memunculkan semangat lebih besar berkobar bagi Iran yang mungkin akan menentukan strategi baru terkait dengan perundingan selanjutnya? Audrey, ini menurut saya ada 20 juta warga Iran yang turun, ini sengaja dimobilisasi oleh Iran untuk memupuk rasa percaya diri mereka untuk berhadapan dengan Amerika Serikat di meja perundingan. Ini bagian dari taktik psikologis yang sengaja dimainkan oleh Iran, hingga kemudian kan Trump mengatakan, wah ternyata Khomeini itu masih banyak dicintai masyarakatnya ya kan, dia juga surprise gitu. Cara dari Iran untuk membuka rasa percaya diri agar nanti di meja perundingan mereka tidak takluk. Apalagi kan ada bocoran, Audrey, dari surat dari kelompok-kelompok IRGC yang meminta faksi diplomatik itu tidak melunak di depan Donald Trump, bahwa kami meminta dana dicairkan 100%, itu 100%, tidak juga dicairkan hanya sekitar 5 miliar dolar, 6 miliar dolar. Saya kira ini nanti ada bekal yang dibawa dari semangat tanggal 4 Juli sampai 9 Juli ini untuk mempertebal rasa percaya diri berhadapan dengan Amerika Serikat, dan bukan tidak mungkin itu Iran akan semakin keras itu
dalam Oke, perundingan negosiasi. Mas. Karena kan terbukti dengan perayaan ini. Tapi yang dipertanyakan juga kemana Mojtaba Ya. Khamenei? Ada anak-anak yang lain, tapi kemudian Mojtaba yang paling dinantikan untuk tampil ke publik kali ini masih absen nih, setidaknya sampai dengan hari ini, Mas. Audrey, memang faktor yang paling mendesak kenapa Mojtaba itu tidak muncul di dalam perayaan ini, memang itu security concern, masalah keamanan. Karena kita mengetahui Mojtaba ini sudah ditarget oleh Israel dan Amerika untuk kemudian dieksekusi. Itu menurut saya menjadi faktor yang pertama, kenapa Mojtaba tidak muncul di perayaan ini. Sebenarnya Mojtaba udah meminta Audrey kepada IRGC untuk setidaknya itu memimpin doa lah kepada mendiang ayahnya ketika akan dimakamkan. Tetapi IRGC meminta agar Mojtaba tidak muncul terlebih dahulu, karena ini faktor keamanan, faktor sangat riskan karena delegasi-delegasi negara asing kan sangat banyak kader Audrey di situ. Yang kedua, ini memang sengaja taktik dari RJC untuk tidak memunculkan Mojtaba agar apa? CIA itu tidak bisa mengendus bagaimana pola masih menerka-nerka ya bagaimana pola pergerakannya Mojtaba, bagaimana pola kepemimpinannya, bagaimana pola komunikasi. Memang jadi dia sengaja. Ini bentuk pertarungan psikologis perang urat saraf Iran kepada Amerika Serikat dengan sengaja menyimpan Mojtaba untuk tidak muncul agar dia tidak mudah dibaca oleh Mossad, tidak mudah dibaca oleh CIA pergerakan Oke. seperti apa. Jadi ini memang ada faktor-faktor strategis keamanan dan juga bagaimana politik Iran ke depan. Makanya dari Presiden Trump pun ini masih wait and see ya, yang mengatakan oke, saya akan memberikan tenggat waktu 1 minggu meskipun saya sebenarnya bisa menghancurkan mereka dalam satu serangan saja. Betul gitu. Sebenarnya itu yang juga kemarin kita khawatirkan ya. Ini kalau kemudian serangan dilakukan oleh Donald Trump, ini bisa mengubah papan catur diplomasi. Bukan tidak mungkin eskalasi akan menjadi perang akan meningkat. Dan Israel itu kan sudah merancang sebenarnya serangan itu Audrey kepada delegasi ini, kepada tokoh-tokoh garis keras Iran yang sedang muncul. Tapi tampaknya ada komunikasi dari Amerika untuk menahan Israel untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena akan mempersulit bagaimana negosiasi ke depan. Dan itu juga memang kenapa akhirnya Mojtaba ini tidak muncul, agar Trump itu juga tidak bisa membaca pola diplomasi, pola negosiasi, pola komunikasi di internal Iran yang itu nanti akan menjadi bekal Iran ketika berhadapan dengan Amerika Serikat. Kan kita mengetahui ya kejadian sebelumnya kan mata-mata Mossad CIA itu kan banyak Audrey di Iran itu ya. Makanya kemudian ini menjadi pelajaran bagi Iran untuk tidak sengaja memunculkan Mojtaba atau bahkan menyembunyikannya sampai sekarang tidak muncul di publik. Ini juga untuk membuat misteri dari Iran agar tidak mudah dibaca pola strategi pergerakan mereka dan perlawanan mereka ke depan. Oke, Mas Bizarro, waktu itu kan Trump pernah mengatakan bahwa Iran ini sudah terbelah ya. Ada fraksi yang pro dan Ya. juga kontra atau alias mendukung Amerika dan juga Israel begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan menyatunya warga yang berkerumun melihat memberikan penghormatan terakhir terhadap pemimpin tertingginya Khamenei ini merupakan tindakan baru atau semangat baru, langkah-langkah balasan yang sudah disiapkan sebenarnya, langkah baru? Iya, ini menurut saya bagian dari strategi yang sengaja dimainkan oleh Iran ya. Bahkan bukan tidak mungkin di dalam negosiasi diplomasi sekarang, ini faksi-faksi garis kerasnya Iran seperti RGC ini akan lebih banyak mendominasi arah negosiasi ke depan, Audrey. Karena kemarin Oke. kan memang ada semacam sedikit friksi ya di internal Iran, di mana faksi garis keras menilai ini diplomatik kita terlalu lunak ini kepada Amerika Serikat. Sekarang aja misalkan Amerika Serikat tidak benar-benar mencairkan seluruh asetnya, tapi kita udah buka Selat Hormuz seperti itu. Oke. Kemudian Amerika tidak berhasil menghentikan serangan Israel kepada Lebanon, tapi kita sudah tekan MOU. Nah, saya kira ini ke depan tekanan dan juga radikalisasi dari pemerintah Iran akan semakin menguat di pertemuan di Islamabad yang akan berlangsung pada 11 Juli mendatang, Audrey. Oke, dan yang pasti adalah tadi semangat barunya ya, karena memberikan penghormatan dan warga berkerumun di sana, artinya ada semangat baru yang membakar warga Iran saat ini. Terima kasih Mas Bizarro untuk ulasannya, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Terima kasih.